Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Zanjani Ilham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Baik, setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing, yang mana masing-masing media menampilkan fungsi tertentu guna untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Agar sumber dan peran media belajar tersebut menunjukkan pada suatu jenis media tertentu, maka media-media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut satu metode tertentu dengan sifat fungsinya terhadap pembelajaran. Baik, adapun yang akan dibahas tentang pengklasifikasian yang pertama, klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Yang kedua, klasifikasi media berdasarkan unsur pokoknya. Dan yang terakhir ada klasifikasi media berdasarkan penggunaannya. Baik, kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Baik, yang pertama ada media pembelajaran 2 dimensi atau 2D, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya. Misalnya, peta, papan tulis, dan gambar yang hanya dapat dilihat dari sisi datarnya saja. Kemudian yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi atau 3D, yaitu media yang tampilannya dapat dilihat dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya, ada meja dan kursi. Nah, kemudian ada rumah dan bola. Selanjutnya ada media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Misalnya, foto, kemudian ada tulisan, dan atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Selanjutnya ada media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan tape recorder yang termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar screen di komputer atau layar lainnya. Yang kedua ada klasifikasi media berdasarkan unsur pokoknya. Nah, pada umumnya berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama atau A, ada media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi yang hanya bisa diterima melalui media pendengaran. Ada radio, kaset, audio, dan MP3. Nah, kemudian ada media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Karena melalui media ini, perangkat lunak atau software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya yaitu foto, poster, gambar kartun, grafik, dan lain sebagainya.
dapat ditampilkan jika kita menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Nah, selanjutnya ada media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Sehingga media audiovisual disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video, terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Nah, contohnya video, televisi, sound multimedia, dan sound slide. Nah, selanjutnya yang ketiga ada klasifikasi media berdasarkan penggunaannya. Menurut Gerlach dan Ellis, klasifikasi media menurut penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah penggunaannya, meliputi A. Penggunaan secara individual, yakni metode penggunaannya secara individual. Contohnya kelas atau laboratorium elektronik, berupa laboratorium bahasa dengan media visual, laboratorium mobil tanpa atau dengan media visual, laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium ilmu pengetahuan sosial, dan laboratorium pusat sumber belajar. Kemudian contoh selanjutnya ada media otoinstruksi yang berupa alat-alat pemeriksa dan pendengar individual, buku pelajaran berprograma, dan mesin instruksional. Contoh selanjutnya ada kotak unit pengajaran, yaitu suatu unit instruksional yang dilengkapi dengan buku teks film strip, tape recorder, gambar-gambar, dan bahan latihan. Penggunaan selanjutnya yaitu penggunaannya secara berkelompok, misalnya film dan slide. Nah, selanjutnya penggunaannya secara massal, misalnya televisi. Nah, kemudian berdasarkan cara penggunaannya, A. Media tradisional atau konvensional atau yang sederhana. Nah, media ini meliputi semua media pembelajaran dan sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajar di kelas. Setiap guru secara individual memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu berupa semua media yang biasa digunakan guru di dalam kelas, laboratorium, atau di luar kelas, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, selanjutnya ada media modern atau kompleks. Nah, media modern seperti komputer yang dapat diintegrasikan dengan media yang lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi dan pembahasan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.